kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur
Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri, hormati Tuhan dengan hati yang tertuju kepada Dia. Kita mau beribadah kepadamu ya Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami segenap umat-Mu, kami rindu memuji Engkau, kami rindu beribadah. Kami mau merayakan karya keselamatan yang Tuhan telah kerjakan. Engkau yang sudah menebus dosa kami, Engkau yang sudah membayar segala hutang dosa pelanggaran kami di kayu salib. Pagi hari ini kami mau mengucap syukur. Pagi hari ini kami mau merayakan dan kami mau memuji Engkau dengan segenap hati, dengan sukacita Tuhan. Kami mau menyembah Engkau. Bila kiranya turun hadirat Tuhan, kiranya turun akan Roh Kudus di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini, memberkati kami, menjamah kami, memberikan kelegaan bagi setiap kami, memberikan kekuatan kepada setiap jemaat Tuhan, dan juga memberikan kelepasan bagi setiap jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Ibadah kami awali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau Tuhan yang beracara dari awal sampai akhir ibadah ini. Dipermuliakanlah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Siapa yang bersukacita di dalam rumah Tuhan? Amin. Kita mau puji-pujikan senada dengan surga.
Jemaat Tuhan yang dipersilakan dulu. Kita akan menikmati kasih Tuhan melalui lawatan firman. Kami bersyukur. Semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu Tuhan.
Kami harus akui seringkali hidup kami adalah hidup bagi diri kami sendiri. Kami selalu dan sering melakukan apa yang tidak Kau sukai. Ampuni kami dan pagi hari ini Tuhan, Engkau menyelamatkan setiap hati kami kembali, supaya terus Tuhan kami semakin sadar bahwa hidup kami ini, panggilan hidup kami, satu tujuan hidup kami, yaitu kami menyembah Tuhan, mengakui Engkau sebagai Tuhan, sebagai Raja dalam hidup kami, berkuasa penuh dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau menolong kami, Kau memimpin kami sebentar kami mendengar firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih semuanya, luar biasa. Amin. Halo Daniel. Ya, pagi hari ini sudah lama saya kasih judul temanya itu tolong ya. Tolong, Pak Cita mesti masih ingat beberapa puluh tahun lalu mungkin ya, kejadian di daerah Semongan pernah bandangan, banjir besar sekali waktu itu ya. Saya masih kerja waktu itu di Revlon dan saya punya kerja di situ seorang sopir. Ini kok krak kobo gitu. Ya, namanya Pak Ijan. Dia dulu tinggalnya juga di daerah Semongan sini saudaraku ya. Dan dia paginya cerita itu mengerikan sekali ya. Banjirnya mengerikan sekali. Karena dia dengar ada suara geluduk itu ternyata mobil kentir saudara. Oh, itu kan orang-orang keluar mau nolong orang yang kentir kan. Itu ada orang diikat badannya gitu, melompat pengen menyelamatkan yang kentir, ora iso gitu. Itu begitu dia melompat udah hilang gitu. Untung ya ditali, kalau tidak ditali ya dia hilang sekalian gitu ya. Nah, itu dia dengar suara tolong, langsung hilang ya. Dan itu banyak yang meninggal, kemungkinan besar meninggalnya dia kena jembatan besi yang di rel itu. Itu kan ada jembatan besi yang melintang itu kan. Itu orang kalau kentir karena saking kencengnya, itu kan melewati itu ya kepala, badan kena besi ya mati lah saudara ya. Dan itu banyak yang meninggal. Tapi saya dengar Pak Sukijan ini cerita tolong, hilang saudara ya. Nah pagi hari ini kita mau belajar tentang tolong ini saudara. Kita sudah selesai merayakan apa? Paskah. Terus merayakan apa? Paskah juga ya. Kebangkitan Tuhan juga Paskah. Orang itu keliru-keliru. Paskah itu hari Jumat. Ya, tapi minggu itu kalau menurut tradisi Paskah kan seminggu. Menurut Alkitab. Melalere. Kayak anak lalere gitu. Krakrek. Ya, dirayakan 1 minggu. Jadi kalau hari minggu wapodo berarti speakernya sing rusak. Ya. Minggu disebut Paskah juga. Sebenarnya yang lebih tepat kebangkitan Tuhan. Ya. Setelah kebangkitan Tuhan, terus apa lagi nanti? Apa lagi? Ya, kebangkitan ya kenaikan. Ya toh? Habis kenaikan apa? Terus habis itu apa lagi? Natal. Munyer kayak gitu aja orang Kristen ya. Nah ini pagi hari ini kita harus serius saudara ya. Saya kalau membaca Alkitab terus gitu, saya percaya kalau namanya Allah yang besar, Dia pasti punya rencana yang besar. Amin.
Makanya Alkitab menggambarkan di dalam Yohanes 3:16 dikatakan apa ayatnya, ngomong apa? Karena begitu besar. Kita manusia tidak bisa menggambarkan kata besar itu kayak apa toh? Wedi. Lah gedine sak pira? Ya pokoknya wedi ya. Ya. Pokoknya besar. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga diberikannya yang tunggal. Saya membayangkan ketika Yesus itu diutus bumi, kalau saya tidak mau, kalau saya lo ya, tinggi apa aku tekan nang donya tinggi wong welek, kelakuannya welek terus. Dan itu tercemin persis kalau saudara dan saya baca Alkitab, orang Israel bangsa pilihan. Sampai saya kemarin bacakan sampai Nehemia lagi kan. Aduh, bangsa Israel itu punya budaya yang bagus sekali, yaitu ketika dia menulis satu peristiwa, dia selalu mengulang apa yang bangsanya. Ini keren banget saudara ya. Mereka mengingat kembali, waduh Tuhan, kami ini bangsa yang paling apalah, ya, paling jelek lah ya. Ngomong sama Tuhan, tolong, ditolong. Enak titik. Ngapusi Tuhan meneh. Lawan Tuhan meneh. Bener enggak? Wah, dijajah. Tolong Tuhan. Balik sama Tuhan bentar, mau gitu lagi. Hidup saudara dan saya gitu enggak? Kira-kira. Enggak, ya lah. Kita itu kan orang-orang baik. Saya tuh kalau lihat diri saya lebih Tuhan, ampuni benar-benar. Betapa hidup kita ini saudaraku ya. Percaya Tuhan jari ini lo ya. Tapi hidup kita tuh tidak mencerminkan percaya Tuhan. Ya nanti kita kalau saudara dan saya dengar, saya juga dengar suara saya sendiri, saya selalu ngomong Tuhan tolonglah kami. Tuhan merelakan segala yang dia miliki kepada saudara dan saya. Saudara kalau membayangkan sampai surat Petrus menulis, saudara dan saya ini ditebus, dibeli dengan harga yang sangat dikatakan oleh Alkitab. Sangat apa? Sangat mahal. Sangat mahal. Itu saya membayangkan sekali lagi seperti tadi saya ngomong, Yesus datang ke dunia itu sepertinya menjual apa yang dia punya untuk saudara dan saya yang tidak layak sebenarnya. Tidak layak. Ya? Tapi luar biasa kasih Tuhan. Benar enggak? Nah ini kita harus merenung supaya apa? Saya hari-hari ini berdoa di Tuhan. Kenapa sih untuk rindu hal-hal yang besar daripada muncul dan tenggelam? Kalau hari ini kita nyanyikan, kami rindukan apa? Kami rindukan nyanyi semangat. Kami rindukan kuasamu, keselamatanmu. Ya. Kita rindu dah. Siapa rindu? Jangan ikut-ikut saya angkat tangan terus nanti angkat tangan. Melu-melu bebek weh. Siapa yang rindu? Sungguh-sungguh lahir dari hatimu. Aku rindu Tuhan. Lah kalau kita ini tidak mengerti nilai, ya, nilai apa yang dibayarkan Tuhan atas hidupmu dan hidupku, saudara tidak akan punya nilai yang sebanding dengan apa yang Tuhan lakukan dalam hidupmu dan hidupku. Benar apa enggak? Wah orangnya sih ngomong, mudeng enggak sih? Tak omongnya mudeng enggak?
Tuhan itu menilai saudara dengan waduh, saya tidak bisa membayangkan Tuhan kok menilai kami itu sedemikian berharganya. Kalau saudara tidak bisa atau belum bisa berjumpa atau mengalami apa yang Tuhan lakukan dalam hidupmu, luar biasa. Dan hidup Tuhan tidak akan merindukan hal-hal yang apa yang Tuhan lakukan. Ini serius, saudara. Kehidupan kita itu ya ngene-ngene. Iya. Kami rindukan. Ya kok sampun tahun lalu aku ya nyanyi kuwi. Tapi tahun iki ya padha wae. Uripku ya ngene-ngene wae. Tadi api ada kata-kata yang bagus. Belenggu dosa. Apa tadi? Belenggu dipatahkan. Dan masih ada yang terbelenggu enggak di sini? Ada enggak? Ayo jujur, ada enggak? Terbelenggu. Gadget. Saiki gadget dah didideng kalake. Ki nyanyine iso. Nyanyine tok iso. Belenggu dipatahkan. Kenyataannya hidup kita terbelenggu. Wih, bosone kene, yo bos, ngomong kosong, ngomong doang, nyanyi tok. Ini harus jadi perenungan kita. Saya mengikut Tuhan sekian lama, saya terus merenung Tuhan. Ini gerejamu ini ngene-ngene tok entek ambek dunia, saudara. Saudara boleh ibadah di rumah ini. Tapi pulang kok cekale gadget, bendino gadget. Berjam-jam. Waktu habis untuk gadget. Ngomongnya bengi-bengi saiki bocah saiki. Bukan bengi pagi sampean. Kekong guyang-guyu mesam-mesam. Kowe tangimu jam piro? Turumu jam piro gampang kok. Tapi bocah saiki ya pinter juga. HP itu sekarang dihapus jamnya loh. Dihapus saya. Jadi tidak ketahui jamnya gitu. Tapi nak dulu dibuka, ejian nih. Jam lurus perapat sih. Chattingan nih. Berarti sih melek. Mosok merem ambil chattingan kan lagi. Hei, hari ini saya luar biasa diberkati dengan namanya puji-pujian hari ini. Amin. Belenggu dosa dipatahkan. Jebule saya diikat terus. Lah terus gimana? Makanya kita butuh namanya penolong. Ini saya baca ayat ini, saya merenungkan, wah Tuhan itu serius benar-benar sama saudara. Nilai yang Tuhan taruh di dalam hidupmu dan hidupku, Tuhan sangat serius untuk hal itu. Karena nilai ini akan menyelamatkan hidupmu dan kau berjumpa kembali dengan Tuhan nantinya. Wih, hari-hari ini lagi rame namanya Kristen progresif kalau saudara ikuti, ya loh. Wah, semua agama bisa selamat masuk surga. Wah ini medeni saudara. Ya, tapi saya tidak mau bahas itu. Kita buka Injil Lukas. Injil Yohanes pasal 14, 16 ya, kita renungkan satu ayat ini. Saya percaya betapa seriusnya Tuhan pada saudara dan saya ya. Yohanes 14 ayat 16. Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Baca lagi yang
masuk gitu ya. 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya yang menyertai kamu lama-lama. Ini yang ngomong siapa? Yesus. Yesus minta apa kepada Bapa? Penolong buat apa? Buat apa? Menyertai siapa? Menyertai saudara dan saya. Kalau Yesus sendiri pun sampai minta pada Bapa seorang penolong buat saudara dan saya. Ini serius enggak? Ya tahu persis tidak siapa kita. Ya, Yesus tahu persis siapa saudara dan saya. Makanya ini serius, dia minta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Supaya penolong ini menyertai saudara dan saya. Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Alah. Tolong ya penolong menolong, bener gak? Tapi yang ditolong ki kurang ajar. Nah ini ada cerita lucu dulu ya, karena ini ada orang Sunda kecemplung sumur, ya toh? Dia punya tetangga orang Betawi, ya. Orang Sundanya ini karena kecemplung sumur dia teriak-teriak, tolong, tolong. Nah terus orang Betawinya lihat, ada orang kecemplung sumur, terus orang Sundanya ngomong, Taraje, Taraje. Nah orang Betawinya ngomong, nangkepnya entar aja gitu. Padahal Taraje itu bahasa Sundanya artinya tangga, minta tangga. Tahu enggak tangga? Taraje, Taraje. Tolong ambil Taraje, Taraje. Dia ngomong entar aja, ditinggal sama orang Betawi, matilah dia. Tenggelam. Nah, saudara dan saya ini diberi penolong, tapi seringkali kita itu tidak berhubungan, connect dengan namanya penolong ini. Sehingga hidup kita ini seringkali melakukan dewi. Saya hanya baca satu saja, ini terlalu panjang ya. Saya baca satu ayat lagi ya. Kita buka Yohanes, masih Yohanes. Saudara, Yohanes pasal 16 ayat 13 saja ya. Nanti saudara baca, ini PR buat saudara. Yohanes 14, 15, 16 ini berbicara tentang Roh Kudus. Ini sangat penting. Kenapa? Karena di dalam Injil pasal 14, 15, 16, kemudian pasal 17 Tuhan Yesus berdoa buat murid-murid dan setelah itu dia disalib. Jadi ini 14, 15, 16 sangat penting. Pesan kalau orang mau meninggal ya, itu sangat penting. Makanya nanti nek wis sekolah meninggal pesan yang penting. Ya. Saya gak pesen, saya guyonan, sering guyonan. Mulai aku mati, ora usah diterbelo, di kapan wae. Terus nak wong mati kan biasanya tangannya gini loh. Aku aja gelem, aku gak gelem ngene, aku ngene. Iya, iya iki. Canda omongnya gak gelem mesti to. Sing murid-murid wah iki kemelinti ya mati ya gaya. Ya, jadi Tuhan Yesus meninggalkan satu pesan yang sangat penting. Sangat penting. Nah ini makanya kalau kita ini baca Alkitab saudaraku ya, dan kita tidak mengerti nilai yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu dan yang kok jadi Kristen ini tahu. Kamu tidak bisa nyanyi, kami rindukan kuasa lawatanmu. Gak bisa, cuma ngomong tok ya bisa. Ini menjadi doa kita hari-hari. Kita mesti berseru sama Tuhan, tolong kami Tuhan, tolong kami.
Yohanes 16:13. Yang 13-14 bisa ya. 13 mana ini? Belum. 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan apa? Ia akan apa? Memimpin. Penolong itu selalu memimpin. Tapi kita mau enggak dipimpin, itu masalahnya. Dipimpin buat apa? Dipimpin ke dalam apa? Kebenaran kok salah loh. Seluruh kebenaran, bukan sebagian kebenaran. Ini tugasnya penolong itu memimpin saudara untuk hidup benar. Saya mau sampaikan ini. Kekristenan, satu bukan agama. Kedua, saudara dan saya dipanggil untuk bukan menjadi orang baik. Tapi saudara dan saya dipanggil untuk menjadi orang benar. Amin. Benar itu lebih daripada orang baik. Banyak orang baik tapi hidupnya tidak benar. Bongkar aja hidup kamu. Biar yang benar semakin benar. Amin. Ini tugasnya penolong. Dia akan memimpin kamu pada seluruh apa, Daniel? Tak tutup ini. Lah ngomong nih sing tak omong nih. Adikmu itu siapa jenenge lali aku? Yosef. Penolong memimpin pada seluruh apa? Yosef. Kebenaran. Jadi nak kamu hari-hari ini belum benar hidupmu, kamu minta tolong sama penolong itu. Amin. Tuhan itu tolong. Saya selalu ngajari gitu. Percayalah gini, satu prinsip ya. Saudara dan saya ini orang berdosa enggak? Firman Tuhan ini kebenaran enggak? Ya. Orang berdosa bisa mengerjakan kebenaran enggak? Enggak bisa. Bahan saudara dan saya ini bahan dari dosa. Ini kebenaran, saudara enggak bisa melakukan kebenaran. Oleh sebab Tuhan utus seorang penolong. Begitu maksudnya. Nah ini jadi perenungan saya. Kalau Yesus sampai ngomong penolong itu akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Selama-lamanya. Tinggal dalam hidupmu. Ya gue minta tolong begitu. Loh saya itu kalau berdosa ya mah pikirannya elek gitu ya. Ya pernah saya saksikan waktu saya gue gitu ya. Wah pikirannya metu tentang sakit hati begitu. Tuhan ampuni aku. Kok aku sih kelingan wong sing menyakiti aku. Ampuni aku. Iki pikiran itu gak bener Tuhan. Luruskan pikiran itu Tuhan. Nah sekarang tuh wong Kristen aneh-aneh. Nak ngomong aku lak popo. Nak disakiti temene dia ngomong aku rak popo. Wis pesi glangkon lho. Haus jobone bendol begini. Kita tuh banyak seperti itu guys. Ora popo abi dendam. Ora popo nyimpen kepahitan tahunan. Kok nyelungo gereja, angkat tangan, hebat tenan wong Kristen. Ini nek setan, makanya kemarin ada lawan setan ngomong ambek Tuhan. Tuhan aku sekapok, aku jadi setan. Loh, lah kok kapok? Lah aku menungso ngalangi aku setane Tuhan. Lakuane setan sampai bertobat, gak gelem jadi setan. Lah menungso ngalani setan kelakuane. Kita kono bertahun-tahun mengikut Tuhan tapi tidak bisa menghargai nilai yang dibayar Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, serius ini saudara. Wong Tuhan mati disalib buat kita. Kita sudah ditebus. Terus hidup kita ini hidup dalam dosa sepertinya enggak apa-apa.
Makanya pagi hari ini saya kasih judul tolong. Saudara berseru kepada Roh Kudus. Tolong kami Roh Kudus. Memimpin kepada seluruh kebenaran. Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ini pagi hari yang saya bagikan buat saudara dan saya sendiri, saudara. Saya selalu akan mengingat aku ini punya penolong yang menolong hidupku untuk hidup benar. Amin. Yosef, kamu punya seorang penolong. Ya, ingat itu. Makanya malam berdoa, Tuhan tolong aku. Lepaskan aku dari belenggu ini. Nah, perlu HP-mu dikena ini. Terlepas dari itu. Otak. Mari kita berdoa. Bapa, kami sudah mendengar firman-Mu pagi hari ini. Roh Kudus tolong kami. Roh Kudus tolong kami semua. Kami rindu Tuhan, lawatan boleh terjadi dalam kehidupan kami. Lawatan yang menjadikan kami semakin kuat di dalam Engkau, semakin sungguh-sungguh di dalam Engkau. Tuhan, terima kasih buat pagi hari. Berkat-Mu melimpah jemaat-Mu di tempat ini. Jemaat yang bertumbuh di dalam mengenal Engkau. Jemaat yang menyala-nyala bagi Engkau. Terima kasih buat pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan berkati. Amin. Terima kasih Pak Petrus Sama-sama. firman-Nya.